atau di hari pertama bulan Rabiul Awal. Bagi yang menanggalkannya tak ada. Karena di kalender Kementerian Agama ini hari ke-30 di bulan Syawal. Iblis itu dari kata ablasa yang artinya frustasi. Jadi iblis itu makna dasarnya ablasa itu orang yang frustasi, putus asa dari rahmat Allah. Bukan orang, Ustaz. Oh, makhluk. Karena ada bukan orang, makhluk frustasi. Terima kasih. Jadi ada yang menyebutkan begini, ketika statusnya iblis itu tidak terlalu berbahaya, karena jemaah frustasi tidak berbahaya frustasi. Ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi syaitan, nah ini yang berbahaya itu syaitan. Ya. Jadi syaitan itu mana dasarnya adalah menggairahkan, menggoda. Nah, jadi setan itu tempatnya lain kuburan, Pak. Lain tempat di jaringan lain. Jadi setan itu adanya di mall, di pusat perdagangan. itu. Baik. Kemarin sudah disampaikan poin pertama ketika Rasul bertanya, kalau uhibbuka min ummati, Iblis, berapa pendukung fanatikmu dari umat? Jadi ternyata ayah bawa fanatik juga. Ya, kemudian Iblis menyebut ada 10 pengikut setia Iblis, termasuk bobotoh fanatik iblis. Itu ada 10. Mudah-mudahan masih ingat saya sebutkan. Karena tema kita hari ini, siapa musuh iblis. Ya. Pendukung setia iblis itu ada 10. Asal nafar 10 golongan. 1. Imamul Jair, pemimpin yang zalim. 2. Al-Mutakabbir, orang-orang yang sombong. 3. Ini berarti bislah di dulu, bising pokok. Bising pokok, mudah-mudahan tidak termasuk badan iblis. Ya, pemimpin yang zalim, suami yang zalim, ya ini badan iblis. Yang kedua al-mutakabbir. Yang ketiga adalah orang kaya yang tidak memperhatikan halal haram hartanya dan membelanjakan hartanya. Yang keempat, orang iblis itu kata iblis nih, ngomong iblis ya. Jadi iblis. Pak Haji. Ya. Yang keempat, kata iblis, para ulama, para ilmuwan, cendekiawan yang membenarkan kedoliman pemimpinnya. Ya. Tidak kritis. Yang kelima, para pedagang yang hianat. Ya. Para pebisnis hianat ini. Ya. Kemudian yang keenam, para penimbun harta yang suka memainkan pasar. Ya. Yang keberapa? Jo. Hah? Jo. Betul Jo. Pelaku zina, baik muson, baik muson. Nanti bagian kaki itu. Ya. Yang keberapa? 8. Pemakan riba, termasuk pendukung Bang Emok barangkali. Ya. Yang keberapa? 9. Yang ke-9. Yang ke-9 yang termasuk badan iblis adalah para peminum khamar. Jadi
Nafja dan balan-balan. Jika kalau kira-kira wilayah dugem jika nama akhir. Ya. Nah. Yang ke-10 masih ingat apa yang ke-10? Mana saudara Pohri. Belum ingat Yang ke-10 beres ya, wahyu belum turun ya. Harus menunggu wahyu ini. Kirajin. Ya. Sebentar. Yang ke-10 itu agak panjang. Apa ya? Sudah ketemu dokumennya. Ini yang ke-10 balat iblis itu mana tuh itu? Keberesan wahyu. Wahyu kemana wahyu? Di mana yang mulai wahyu? Sudah saking jahil. Yang ke-10 mana ya? Ada pohon ini kalau kita mau ya. Langit ya, apa dia? Apa jemaah? Kafe pohon. Berkesaruan nanti. Betul. Oke. Orang yang kikir bin toib bin medit karepet jahe butut kasiran. Nanti dah. Itu balan iblis. Ulang kamu yuk, apa kene? Siapa balan iblis? Yang 10. 1. Pemimpin yang toib. 2. Orang yang takabur. 3. Orang kaya yang tidak memperhatikan harta halal haram dan juga membelanjakannya. Yang keempat, para ulama, ilmuwan, cendekiawan, akademisi yang mendukung kedoliman. Ya. Yang kelima, Khianat. Yang kelima, para pedagang yang khianat. Yang keenam, penimbun harta. Yang ketujuh, pelaku zina. Yang kedelapan, pemakan riba. Yang kesembilan, peminum khamar. Yang ke-10, bin pelit bin jahe. Catat itu sebut. Itu disebut ketika ditanya oleh Nabi SAW, siapa orang dari umatku yang menjadi pendukung setiamu? Ada 10 yang harus. Nah, soal ini kita akan lanjutkan. Kita baca redaksi lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, kemudian Rasulullah bertanya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam a'da'uka min ummati, ya iblis, berapa musuh kamu dari kalangan umatku? Siapa musuh bubuyutanmu, wahai iblis, dari umatku? Apa jawabannya? Qala isruna nafar, ada 20. Wah, ibadah saya ngapal benar ya. 20. Bersyukurlah kalau kita berada di barisan ini, karena kita diperhitungkan oleh iblis laknatullah alaihi. Oke, kenapa demikian? Kita akan baca petunjuk Al-Qur'annya di Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 11 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin.
Ketika Allah menciptakan engkau wahai Adam, bentuknya sudah jelas, sempurna, kemudian dikomunikasikan kepada para malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Lam yaku minas sajidin, ia tidak termasuk orang yang sujud. Qala, Allah bertanya, ma mana'aka ala tasjuda in amartuk? Iblis, apa yang mencegahmu tidak sujud kepada perintahku? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini cikal bakal ketakaburan. Ya, jadi kalau kita hari ini merasa lebih baik dari yang lain, nah kita geskan entepan penyakit syaitan. Nanti Allah menjelaskan di Hujurat surah 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu penjelasannya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan kalian dari jenis laki-laki, jenis perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi ingat, yang membuat kalian mulia bukan asal mulamu. Yang membuat kalian mulia bukan karena kamu laki-laki, karena perempuan, bukan karena kamu bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa lain, bukan. Yang membuat kalian mulia bukan itu, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini yang ingin menegaskan ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini sifat sombong yang pertama. Oke. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahluz innaka minas sabirin. Karena dia berbuat seperti itu, maka termasuk takabur, keluarlah engkau dari surga. Innaka minas sabirin, engkau termasuk makhluk yang hina. Sabirin sebetulnya kecil. Ya, sabir itu makna dasarnya kecil. Ya. Setelah diusir dari surga, qala, iblis berdoa. Saya menerjemahkannya berdoa. Amdirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, karena engkau telah mengusirku dari surga, aku mohon kepadamu supaya aku ditangguhkan kuburnya sampai hari kebangkitan. Jadi sampai masa iblis tidak pernah mati. Jadi iblis itu cat air botak dijadikan. Jadi lebih senior Pak ini iblis ini. Ya, itu minta dan doanya langsung dikabul Pak. Apa kata Allah? Qala innaka minal mundzirin. Oke? Aku tangguhkan sampai hari kebangkitan. Jadi meta harita langsung diijabah. Hebat ya iblis ini ternyata doanya. Manjur. Jadi ini seringkali diberikan nasihat oleh para salafus saleh kepada kita. Jadi kalau kita berdoa langsung diijabah. Jangan merasa bangga dulu. Jangan-jangan ini sekolah setan gitu. Kenapa? Lihat Al-Quran kasih tahu. Nabi Zakaria dan Zakaria ya, itu berdoa 40 tahun baru diijabah. Nabi Musa berdoa untuk bagaimana menghadapi Fir'aun butuh waktu 40 tahun. Kita seminggu keserudan. Sama sih. Ini ada nasihat juga ya kepada kita kepada Jadi dalam hadis yang lain diskusi ya. Kenapa ditangguhkan hamba tidak diijabah? Apa kata Allah? Karena aku rindu dengan suaranya, aku rindu dengan permohonannya, aku rindu hambaku menjerit kepadaku, aku tahan aja. Sehingga di sini ada ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau rumah kita, kantor kita, tempat tinggal kita diketuk orang yang mengemis, kita segera kasih uang.
Kita tidak tahu kita ikhlas atau kita mengusir. Jangan-jangan ini, ya Allah dikabulkan. Sudah tuh mana yang komentar lihat ini lagi. Gue langsung dijawab. Jangan-jangan ini kayak seperti ini. Nah di ayat 16 inilah Qala iblis menjawab lagi. Fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Tuhan, karena aku telah diusir, telah disesatkan, la aqudanna lakum, maka aku akan berusaha menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus. Itu janji iblis kepada Allah untuk kepada kita. Lalu apa yang dilakukannya? Di ayat 17 katakan gini. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini yang sangat mengerikan, Pak. Ini yang sangat harus menjadi pesan kepada kita bahwa iblis tidak pernah berhenti sedetik pun untuk selalu berusaha menggelincirkan kita. Apa katanya? Aku akan mendatangi mereka min baini aydihim, dari berbagai arah, min khalfihim, dari belakang, aymanihim, kanan, sebelah kiri kanan, atas belakang, semua dikepung oleh iblis. Maka ada ilustrasi Imam Fahruwarji dalam pengantar tafsirnya menyebut, memberikan ilustrasi, kalau kita mau melakukan kebaikan, mau berangkat ke masjid, mau kita lembul ilmi, mau mengaji, itu sedikitnya 70 iblis, 70 setan yang menghalangi. Itu dulu, Pak. Akhirnya 7 juta. Ya, yang dijanjikan ditegaskan oleh iblis di akhir ayat ke-17 ini apa? Wala tajidu, dan kita tidak akan menemukan aksaruhum, di kebanyakan mereka syakirin yang mau bersyukur. Jadi berapa kapasitas masjid ini? 100. Berapa yang masuk? Sedikit naik. Ya. Wala tajidu aksaruhum syakir. Kita tidak akan menemukan kebanyakan mereka yang bersyukur. Hanya sedikit saja yang bersyukur. Ya. Itu janji iblis di hadapan Allah. Catat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 19, ya. Nah, oleh karena itu, lalu siapa saja musuh iblis itu? Bagaimana iblis menjawab? Ada 20. Siapa saja? Awaluhum anta ya Muhammad. Number 1 di antara mereka, ranking kahiji, kamu wahai Muhammad. Begitu iblis menyerahkan. Siapa musuhmu? Wahyu, kamu. Wah, nggak sampai ini ulang saja. Siapa nomor 1 musuhmu? Iblis. Anta ya Muhammad. Engkau wahai Muhammad. Nah, ini kelihatannya kalau memasuki Rabiul Awal, orang menyambut kelahiran Nabi, bersolawat kepada Nabi, iblis kesel banget ini. Ya, karena hamba yang mulia ini yang membuat iblis marah besar. Ya, sejarah mencatat, meskipun ada yang mengkritisi, tapi banyak ahli sejarah menjelaskan, apinya kaum Majusi ribuan tahun tidak pernah ada. Ketika baginda Rasul yang mulia dilahirkan, padam. Kata iblis, kacau ini. Udah banyak ribuan orang disesatkan, lahirlah Muhammad. Orang ini jadi berubah, kacau. Nah, jadi yang pertama adalah oleh karena itu, siapapun yang mengikuti jalan petunjuk
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat kita akan menjadi musuh iblis lah. Tapi bersyukur menjadi musuh iblis ketimbang menjadi balan iblis. Ya. Yang kedua, musuh iblis yang kedua, wal alimul amilu bil ilmi. Para ulama, para ilmuwan, kaum cendekiawan, yang kaum terbelajar, yang mengamalkan ilmunya. Mereka yang konsisten mengamalkan ilmunya. Ya, ini poin yang kedua. Yang ketiga, siapa musuh iblis yang ketiga? Wahamilul Qur'ani ida amila bima fih. Yang ketiga, musuh iblis adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya kita juga hafal lah, meskipun hanya 3 qul huwallahu, qul huwallahu salat, yang hafal juga. Hafal tiap hari Pak. Sama matangkan Allah ya Allah, mudah-mudahan kalau kita hari ini belum bisa hafal jadi hafid Quran, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah anak cucu kita di kemudian hari mendapatkan kehormatan, kemuliaan menjadi hafid Quran. Ya. Siapa keluargamu? Iya akina cina, ya kalian. Padahal tu pernah sini junah tu kan? Ayah junah hafid Quran. Kemo. Siapa lagi? Nah, ini Kak Wahyu mudah-mudahan ke bawah ini yang keempat, musuh iblis. Siapa mereka? Wal mu'adinu lillahi bi khamsin shalawatin. Para mu'adin yang mengumandangkan azan, tapi lillah karena Allah, bukan karena pencitraan. Omongan, urusan anak, dengan kepentingan. Jadi mereka mu'adin. Jadi kenapa? Ada yang nurutan, geus-geus, Allahu Akbar, kueja, alhamdulillah. Kaelingan cek setan teh, ayo mah kacau lah. Jadi jadi lamun namanya Allahu Akbar, si keke geus ada deui. Enak, sadar mungguregan ka. Ini terima kasih Pak Muadin dimanapun ini Pak Bilus, terima kasih ini siap untuk konfrontasi dengan iblis ya setiap waktu ini, karena dari sekian banyak ada yang diingatkan dengan Muadin ini ya, ada yang sedang nonton, ada yang sedang apa, ada sedang ada panggilan Allah ya, sudah diingatkan ada. Sudah pesta kau apa kan ada kan? Jangan dilurus ada. Tuh. benar. Pada waktunya. Ternyata muadzin itu adalah musuh utama iblis nomor 4. Luar biasa. Maka nanti di akhirat kelak Rasul memberikan penjelasan, para muadzin ini memiliki identitas tersendiri. Postur tubuhnya agak tinggi-tinggi. Bercahaya. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah para muadzin. Biasa. Ya, tenang Kak Wahyu. Asal rajin adzan, ya hebat jemput barat. Ya, kalau pasangan nambah dari gede kan? Nambah dari gede. Kemudian yang kelima, yang menjadi musuh iblis adalah wa yuhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Mereka orang-orang yang mencintai, menyayangi, menyantuni, memfasilitasi, mengedukasi, mengadvokasi, memberikan akses ekonomi kepada orang-orang fakir miskin sehingga mendapatkan kehidupan yang layak. Memberikan fasilitas beasiswa bagi anak-anaknya sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Orang-orang yang mencintai orang-orang miskin ini musuh iblis. Karena nanti gini, hadis qudsi yang panjang itu, kalau tidak salah nomor hadis qudsi
43 atau 46. Karena hadis kursi itu kurang lebih ada 100 yang disepakati. 100 ada hadis kursi. Ya, mungkin lebih sedikit lah. Jadi ada orang yang dilemparkan ke neraka, kemudian dijejelkan kursi Allah, dihinakan, protes. Ya Allah, mengapa engkau melakukan aku seperti ini? Apa Allah menjawab? Karena ketika aku lapar, engkau tidak peduli. Ketika aku sakit, kamu tidak peduli. Ketika aku kedinginan, tidak peduli. Maka hari ini pun aku tidak mau peduli kepadamu. Orang itu protes. Ya Allah, bagaimana engkau dat yang maha hebat, maha kaya, maha kuat, bisa sakit, bisa lapar, bisa kedinginan? Apa kata Allah? Ketika tetanggamu sebelah kiri sakit, kamu tidak peduli. Ketika tetanggamu sedang depan rumahmu keadaan lapar, kamu tidak peduli. Ketika tetangga sekelilingmu dalam keadaan kedinginan tidak memiliki pakaian yang layak, kamu tidak peduli. Hari ini aku pun tidak mau peduli. Wahai Aisyah, setiap sesuatu ada kuncinya, dan kunci surga adalah menyayangi orang-orang miskin, hidup bersama mereka, merasakan kegembiraan kepedihan hidup mereka. Itu kunci. Itu semua yang melakukan itu menjadi musuh iblis. Melakukan itu ternyata. Dan mudah-mudahan kita ada di sini nih. Ya. Poin yang mana terserah lah. Minimal ada anak tuh. Dan menjawab terus. Dan belakang. Yang keenam, wadu qalbir rahim, yang memiliki hati yang cinta kasih, hati yang lembut, hati yang santun. Ya, ini bukan kelompok sumbu pendek, tapi ini sumbunya panjang, tidak mudah terprovokasi. Ya, tidak mudah terprovokasi. Ini adalah orang-orang yang santun, kelembutan, kasih sayang, selalu memberikan keteladanan. Meskipun dia harus mendapat hikmah, dia mendapatkan peminggiran, kriminalisasi, dia tetap santun menghadapi kehidupan. Ya, layyinul qalbi. Luar biasa ini kayak begini. Kalau kayak tengah balas memang. Hari. Ya. Yang ke-7, wal mutawaddi'u lil haq, orang-orang yang tawaddu, rendah hati. Ya, kalau lawannya takabur, tinggi hati, lawannya tawaddu. Ini tawaddunya bahasa Arab kan Wahyu, lain tawaddu Cibaganti. Tapi tawaddu Cibaganti mah tara mawadwin. Ini tawaddunya bahasa Arab. Siapa lagi? Wasabbu nasa'a fi ta'atillahi ta'ala, yaitu mereka para pemuda dan pemudi yang giat dalam beribadah. Mereka para pemuda dan pemudi yang rajin ibadah. Bahkan Rasul memberikan jaminan khusus. Di antara 7 golongan adalah salah seorang pemuda yang hatinya selalu rindu memakmurkan masjid. Ini dapat mengenal. Sehingga teman, kan Wahyu kan apa aja ya? Ada di kalian ada di sini nih list kan Wahyu ini, ya. Berikutnya yang keberapa ini? Wa akilul halal, para pemakan makan minum yang dengan jalan yang halal. Halal itu ada teori 4 sehat, 5 sempurna. Sehat itu artinya halal. Halal dannya, halal transaksinya, halal mengelolanya, halal membelanjakannya. Yang kelima, bersyukur.
itu 450. Ada datnya halal, tapi transaksinya haram. Contoh, itu ada minimarket, MBC ambil air. Kebetulan listrik padam, air habis, tidak ada untuk wudhu. Ambillah aqua di situ. Pakai wudhu bisa, tapi itu dibayar. Cilaka itu. Dan yang halal, transaksinya tidak halal, hasil akhir tidak halal. Ya. Yang ketiga adalah cara mengelolanya. Ya, cara mengelolanya. Kalau makanan dicampur zat yang mematikan, dicampur segala macam, ini ada pengelola tidak halal. Ya. Yang keempat, halal dalam mendistribusikan, dalam membelanjakan. Ada orang yang mencari harta dengan susah payah, peras perengan dan itulah dapatlah uang dipakai judi. Nah, ini transaksi distribusi yang tidak halal. Jadi memakan harta halal itu dari 4 poin. Datnya halal, transaksinya halal, mengelolanya halal, membelanjakannya halal. Kemudian disempurnakan dengan bersyukur. Jadi orang-orang yang bersyukur siap menjadi musuh iblis. Sampai situ dulu lah. Nah, kenapa ya? 16 ini baru berapa? 9. Satu Rasulullah SAW. Yang kedua para ulama yang mengamalkan ilmu. Yang ketiga penghafal Quran. Yang keempat para muadzin. Yang kelima orang yang menyayangi orang-orang miskin. Yang keenam yang memiliki hati yang penuh cinta kasih. Yang keenam hati yang tawadhu. Yang ketujuh bukan masjid, pemuda yang taat kepada Allah. Yang kedelapan pemakan riba. Pemakan harta halal. Ini di antara 20 yang menjadi musuh iblis. Insya Allah hari Kamis subuh dilanjutkan sisanya, ya, insya Allah. Ikuti aja di channel Teddy, ya, itu disambungkan. Jangan sekali jangan berdoa Allah, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita dijauhkan menjadi badan iblis dan didekatkan menjadi musuh iblis. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan diistiqomahkan kita, keluarga, pasangan hidup kita jadi ahli ibadah, ahli takwa dan ahli ibadah. Istiqomah di jalan husnul khotimah. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.